Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima Olo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2 LPPK Universitas Patimura Ambon, dengan dosen pembimbing Dr. Marioni S. Kainama, MSc, dan Guru Pamo Bisjoline M. Latul, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL di kelas 12 IPS 2 dengan materi buku besar menggunakan metode pembelajaran problem bahasa learning. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Oke, jadi pembelajaran kita di siang hari ini, teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dia. Ya, silakan. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Ketua kelas, semua masuk? Lapor, Bu, 5 orang yang tidak masuk, 3 sakit, 2 izin. Terima kasih Ketua kelas sudah memberikan data kehadiran Ibu. Anak-anak sekalian, silahkan kalian periksa dulu kesiapan kalian untuk proses belajar. Apa sudah siap atau belum? Sudah. Jadi kalau Anda sudah siap, berarti Anda menunjukkan bahwa Anda siap untuk mengikuti pembelajaran siang hari ini. Mari kita mulai dengan menyanyikan salah satu lagu nasional, Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini yang nanti dua untuk materi buku besar, maka dari mempelajari buku besar itu yang pertama, Anda dapat memindahkan akun-akun dari jurnal umum ke buku besar berdasarkan dia punya nomor akun-akunnya sendiri. Oke, untuk kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa itu jurnal umum? Saya menjawab. Dengan mempelajari jurnal umum, maka saya dapat mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa, seperti perubahan, kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan. Ya, makasih atas jawaban yang sangat baik. Untuk kita ketahui bahwa jurnal umum itu adalah kumpulan dari transaksi-transaksi yang perusahaan jasa. Itu pengertian dari jurnal umum. Nah, kemudian aku mau tanya lagi. Seberapa bergunanya Anda mempelajari jurnal umum? Mohon izin, Bu, saya bisa menjawab. 1. Saya dapat memahami pencatatan transaksi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum dengan baik. Yang kedua, saya dapat mengetahui transaksi debit ataupun kredit yang terjadi dalam urutan tertentu. Itulah jawaban dari saya. Oke, jawaban yang sangat baik untuk melengkapi jawaban yang tadi yang Anda sudah sampaikan. Nah, dengan menjawab pertanyaan dari Ibu, maka Ibu tahu bahwa kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Karena kenapa? Karena hubungan materi yang sudah lewat
itu dia punya hubungan eratnya dengan materi hari ini. Karena kenapa? Karena materi hari ini adalah buku besar, maka kita harus tahu dulu apa itu jurnal umum. Kegunaan jurnal umum itu apa? Kalau kita tidak tahu, berarti kita tidak bisa memindahkan akun dari jurnal umum ke buku besar. Nah, itu dia punya keterkaitannya pembelajaran minggu lalu dengan pembelajaran hari ini. Nah, oke, karena Anda sudah menjawab beberapa pertanyaan, maka hari ini kita mulai dengan buku besar. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui metode problem bahasa learning dan diskusi peserta didik dapat. Yang pertama, Anda dapat menganalisis pencatatan jurnal umum ke buku besar. Kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil posting dari jurnal umum ke buku besar dengan jujur, percaya diri, kemudian kerjasama dan penuh toleransi. Dalam pembelajaran ini ada 3 penilaian yang Ibu menilai. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian hasil kerja. Oke, sebelum kalian menonton video buku besar, maka Ibu ada share soal pretest itu di kalian punya kelas WA. Kemudian kalian kerja sebelum kita menganalisis video pembelajaran hari ini. Yang silakan kerja Ibu sudah kirim. Yang juga di kalian punya HP masing-masing. Ibu sudah membagikan kalian dalam kelompok. Nah, setelah Anda duduk dalam kelompok, maka nanti Anda saksikan video di depan cara menyusun buku besarnya itu bagaimana melalui video. Nah, dari video itu maka Anda bisa melakukan proses diskusi sesuai dengan video pembelajaran dan buku referensi yang nanti Ibu bagikan. Sudah ingat kalian punya kelompok pada saat minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok? Sudah tahu. Nah, ini yang dibilang video pembelajaran. Kemudian dari video pembelajaran ini pengertian dari buku besar. Tadi Ibu sudah sempat bertanya apa itu buku besar. Ini pengertian dari buku besar. Buku besar adalah merupakan buku yang berisi kumpulan akun yang disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Artinya nomor akun itu yang bagaimana? Nomor akun itu dari yang paling terkecil sampai dengan yang terbesar. Tidak bisa kita acak-acak. Artinya kita bikin 101 dulu, baru 203, itu tidak dia secara berurutan. Itu buku besar. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok supaya kalian bisa menyaksikan video penyusunan buku besarnya itu bagaimana. Silahkan. Dan neraca saldo untuk akuntansi perusahaan jasa. Oke, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya cuy. Jurnal umum itu adalah jurnal yang dibuat berdasarkan bukti transaksi dalam sebuah perusahaan. Nah, ini dia bukti transaksinya, ini dia studi kasusnya untuk Astuti Tyler, artinya dia punya usaha di bidang menjahit ya selama bulan Maret tahun 2022. Nah, ini transaksinya. Kita akan buat ke jurnal umumnya cuy. Ketua kelompok untuk bisa maju ke depan untuk mengambil buku referensi sama buku besar yang sudah Ibu siapkan dengan dengan formal. Kelompok 1 buku. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 dan kelompok
kelompok 5. Oke, itu buka di halaman 85. Kemudian ini ada KPD. Ya, setiap kelompok pada KPD ini ada soal, ada instruksi yang Anda kerja berdasarkan KPD. Kalau Anda tidak paham dengan KPD atau yang KPD-nya itu penjelasannya singkat, maka dalam buku halaman 83 itu ada. Oke, yang KPD yang Ibu sudah bagikan, silakan kalian kerja. Setelah Anda kerja, maka hasilnya bisa dipresentasikan. Oke, sudah selesai diskusi? Sudah. Ya. Kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil di depan. Nah, kemudian kelompok 1 mempresentasikan hasil. Kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu silakan melihat. Kemudian ada yang memberikan pertanyaan, silakan nanti dijawab oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Ibu Bidang Studi yang sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Risma Mutul sebagai moderator dan saya Sampulawa sebagai ketua, anggota Rasti, IPA, EPI, dan Arini. Pada tahun 2019, tanggal 1 Juni 2019, ada modal awal. Nomor jurnalnya 21, masuk di debit 10 juta, saldo debit 10 juta. Lanjut di tanggal 2 Juni 2019 menerima pendapatan nomor jurnal 21, masuk di debit 450.000. Ya, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok-kelompok. Silakan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Saldo 9.450.000 didapat dari mana, bisa dijelaskan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bunyi pertanyaannya, saldo 9.450.000 dapatnya dari mana dan jelaskan. Ya, di sini saya akan menjawab beserta menjelaskan saldo 9.450.000 dapatnya dari mana. Saldo 9.450.000 didapatkan dari modal awal 10 juta ditambahkan dengan penerimaan pendapatan 450.000 sehingga jumlahnya 10.450.000. Kemudian dikurangi dengan pembelian perlengkapan 1 juta, maka jumlahnya 9.450.000. Apakah dari kelompok 2 menerima jawaban dari kami? Menerima. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan 4. Pada tahun 2019 pada bulan Juni, yaitu pada tanggal 8, mendapat pendapatan referensi jurnal umum halaman 21 berada dalam posisi debit, yaitu 450.000. Berarti saldo normalnya adalah 450.000. Kedua, pada tanggal 20 menerima tagihan piutang usaha. Referensi jurnal umum halaman 21 berada pada posisi kredit. Karena berada dalam posisi kredit, berarti dalam saldo normalnya dikurangi dari 450 dikurangi 150.000, berarti hasilnya 300.000. Ya, itulah hasil dari diskusi kami. Kepada kelompok-kelompok lain, apakah ingin memberikan pertanyaan? Saya berikan kesempatan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Guntur Kalende, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa itu piutang usaha? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 kepada saudari Yusri. Saya persilakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi, piutang usaha adalah piutang yang terjadi adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Apakah kelompok 5 menerima jawaban kami?
hasilnya di depan yang sangat baik. Kemudian Ibu memberikan apresiasi yang baik untuk kelompok 1 sampai dengan 5. Nah, dari hasil diskusi ini, maka Ibu mau minta ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini atau tidak? Siap, ada Bu. Ini kesimpulan dari saya yang saya cermati dari diskusi kali ini. Yang pertama, semua transaksi yang ada pada jurnal umum dipindahkan ke buku besar berdasarkan penggolongan rekening serupa. Dan yang kedua, pemindahan transaksi jurnal umum ke buku besar harus dimulai dari nomor akun yang paling kecil sampai dengan nomor akun yang paling besar. Terima kasih. Terima kasih untuk Irin sudah menyampaikan kesimpulan yang sangat bagus. Ya, kita beri aplaus untuk teman kami. Kegiatan diskusi hari ini selesai. Pembelajaran hari ini kita menyenangkan atau tidak? Kalian sudah memahami apa itu buku besar? Sudah. Kalau memang kalian sudah memahami buku besar, maka kembali ke posisi semula. Tidak dalam bentuk kelompok lagi. Nah, kemudian hasil diskusi kalian itu dikumpulkan sama Ibu untuk bisa dilihat. Ya, silakan untuk kembali ke posisi semula. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian karena hari ini kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik. Kemudian kalian sudah menunjukkan apresiasi yang paling bagus. Kelompok yang paling aktif, yang dia punya pertanyaannya ada, kemudian dia bisa melakukan jawaban kepada kelompok yang lain itu adalah kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, kita beri apa untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Ibu sudah mengirimkan soal post-test dari proses pembelajaran awal sampai akhir ini. Ibu sudah share pada kelas WA. Ya, silakan kerja. Sudah selesai kerja soal post-testnya? Sudah. Dibuka pada buku ekonomi halaman 89. Itu ada soal yang nanti kalian kerjakan. Kemudian hasilnya itu kalian tunggu sama Ibu untuk bisa dinilai. Nah, dengan berakhirnya materi buku besar, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Pertemuan depan ini, minggu depan ini kita membahas terkait dengan neraca saldo. Nah, neraca saldo itu nanti kumpulan dari akun-akun buku besar itu yang nanti kita pindahkan ke neraca saldo. Ketua kelas, boleh Ibu minta Ibu untuk bisa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan duduk kembali. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih karena Anda telah melakukan yang paling terbaik hari ini. Maka dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian pulang selamat sampai di tempat tujuan. Ya.